Discord. Nah, selamat datang juga teman-teman online. Ada Bu Devi, ada Mas ini nih, Galaxy A6 Plus. Poji. Mas Galaxy, tapi orang jauh nih, orang Kalimantan. Iya, sambil kerja ya Pak? Iya, sekalian. Nah, aku sambil jelasin aja ya. Nah, jadi hari ini kita belajarnya sama seperti kemarin nih. Mas Ryan kemarin udah ada, Mas Sidik baru hari ini ya. Nah, ini rahasia dapat income dari YouTube. Nah, caranya gimana? Nanti kita bedah di sini. Nanti kalau mau dicatat juga boleh. Mas Ryan boleh langsung praktek kok Mas. Kalau mau bikin video nanti apa langsung dibikin. Karena Mas Ryan udah bikin akun YouTube juga kemarin kan. Udah upload juga 2 video. Nah, perkenalkan nih. Nama saya Muhammad Adhan Kurnia. Nah, saya fokusnya emang di digital marketer ya. Yang marketer bikin web, ngiklan di Facebook dan sebagainya. Saya juga hobi jalan-jalan, traveler. Nah, sedikit cerita traveler tuh saya juga sambil kerja, jadi bukan pure jalan-jalan di situ. Ini saya di Singapura tuh kerja call center. Pertama kali kerja di Singapura call center. Terus 2016 saya pindah ke Jakarta itu saya dapat project media development. Itu nyari-nyari spot iklan di mall-mall yang ada di Indonesia dari Medan sampai Manado. Nah, termasuk ini Manado di Makassar. Per 2017 akhir saya jadi tour leader bawa orang pertama itu ke Malaysia. Ini ke Malaysia, terus ini di Labuan Bajo, ini di Kupang dan Gili Trawangan. Nah, kebetulan kliennya dari instansi, jadi nggak mau ditampilkan fotonya. Jadi saya tutupin. Nah, terus ini realitanya saya juga memulai bisnis dari nol, dari gerobakan dan offline. Sebelum saya serius di online itu saya offline. Ini saya buka jamur crispy, namanya jamur manja. Modalnya banner, bikin gerobak ini sejutaan sih banner sama gerobak, terus sama stand banner ini. Ini tahun 2016 pertengahan, ini di Jalan Muhammad Kafi 2, Jakarta Selatan. Nah, saya itu ini kan pagar nih, saya di dalamnya nih. Teman saya jual susu segar, saya jual jamur crispy itu sambil kerja. Jadi saya itu pagi ini subuh-subuh nih, saya ke pasar, saya langsung beli bahan-bahan buat dagangan. Nah, sorenya pulang kerja saya buka berdua teman. Tapi ini nggak bertahan lama. Ya namanya di lapangan, bisnis di lapangan kayak gini kan, cash flow-nya nggak terlalu besar, terus harian, terus juga belum lagi teman-teman yang ngutang, belum lagi berurusan sama preman gitu kan. Nah, itu jadi ya mau nggak mau bayar biar cepet kan. Kadang dia minta berapa porsi gitu, ya udah kita kasih gitu kan. Nah, itu kendala-kendala kalau di lapangan. Apalagi saya di sini pendatang di sini, masih baru beberapa bulan di Jakarta pada saat itu. Nah, 2017 saya dapat kepercayaan investor untuk buka yang lebih besar nih toko. Tapi ini di Pekanbaru, ini di Jalan Mangga, ini di Jalan Hang Tuah. Pokoknya sepatu futsal sama baju. Baju futsal saya ambil di Tanah Abang, Jakarta. Sepatu saya ngambilnya ada yang dari Batam juga ada sebenarnya. Terus yang banyaknya dari Solo, Depok, Surabaya dikit. Yang paling banyak itu Solo. Saya ngambil ini. Karena grosiran murah. Nah, ini bertahannya lumayan, tapi cash flow-nya nggak bagus. Nah, kayak ini cuma tahannya setahun nih. Saya setahun yang buka tingkat 2, terus pindah ke yang lebih kecil, ini tahannya 2 tahun nih. Ini saya buka di waktu yang bersamaan, tapi ini eksis 2 tahun. Di situ saya mulai transformasi. Saya belajar yang namanya bisnis online. Nah, di baju yang di Tanah Abang, saya bikin artikel di web jual baju. Artikelnya segini. Teman-teman yang di online bisa lihat ya. Saya share screen sih di sini. Nah, di sini saya kunci keywordnya karena tadi produknya adalah jual baju futsal. Kan jual baju futsal nih. Keywordnya saya kunci di sini. Jual baju futsal. Ini namanya SEO atau Search Engine Optimization. Kita mengaktifkan keyword biar di hasil pencarian Google kita dapat peringkat 1. Nah, saya bikin keyword jual baju futsal di banyak kota. Terus di judul ada WA saya. Jadi mereka yang malas baca itu langsung ngechat ke saya di situ. Nah, saya bikin di Jogja, Bandar Lampung, Surabaya. Pokoknya saya urutin itu dari Banda Aceh, Medan sampai ke Jayapura. Nah, saya bikin semua nih.
Karena saya yakin pada saat itu produk ini bisa dijual kemana aja. Nah itu yang penting produknya dulu. Produknya siap nggak dijual kemana aja. Misalnya ringan, 1 kilo itu bisa sampai 3 baju, 3 pasang. Terus orangnya bisa beli banyak. Karena tim kan, tim futsal itu 10-12 orang. Nah, terus customize bisa di sablon, baik logo ataupun nomor dan nama. Nah, saya yakin saya jual langsung. Ini kemana-mana nih. Saya bahkan nggak tahu nih daerah Kabupaten Pasir, Penajam, ternyata sekarang jadi ibu kota negara Indonesia kan. Saya jual Balikpapan. Nah itu strategi ini saya kembangin di YouTube dengan pola yang sama tuh, jual keyword dari apa yang kita jual nih, kata kunci atau nama produk di nama kota, hubungi nomor WA. Saya bikin di YouTube itu jual ikan cupang. Jual ikan cupang, ada Bu Devi tuh, Bu Devi juga jualan ikan cupang di situ. Halo Bu. Itu juga diajarin Mas Dadang ya. Suara gak kedengeran. Ikan cupangnya diajarin Mas Dadang. Ada empunya. Nah, saya kunci keyword nih di Jakarta Timur. Orderan banyak juga yang nanya dari Jakarta Timur, Jakarta Barat. Keywordnya sama. Jual nama produk di nama kota, hubungi nomor WA. Kalau yang kita jual jasa nama produk di nama kota, hubungi WA. Nah, jadi keywordnya tuh sama. Jual atau jasa gitu. Nah, ini saya kunci, tapi saya bikin di banyak kota, bahkan negara. Bulan 5 itu dari mana? Pertama saya Dumai. Dumai itu dari Riau. Andi, berapa kan cupang dijual? Ongkir. Nah, kendalanya agak banyak tuh nanti. Misal ke Pontianak nih. Kopi berapa Kan jauh lebih mahal tuh, harus lewat Jakarta. Jadi kebanyakan cancel. Nah, yang terbaru saya punya nih, partner nih di Bekasi. Nah, di Bekasi itu kan kayak hampir sama kayak Jakarta ya, namanya Jabodetabek. Kemana aja tuh masih agak merata harganya. Dapatlah saya orderan dari Balikpapan. Saya punya Balikpapan nih. Balikpapan, artikel saya yang YouTube saya yang Balikpapan, ada order, ada telepon, saya dapat telepon. Mas, jual ikan cupang Balikpapan ya? Terus saya bilang kan, wah ini udah pindah nih Pak ke Bekasi ya, gue bilang kan. Kalau Bapak mau nanti video call aja, saya kasih nomornya. Gitu kan. Dihubungi nomornya, terus video call kan sama orangnya. Bapak yakin langsung beli. Satu tukar itu 700.000. Nah itu langsung. Saya juga jual kalau luar negeri, teman saya itu yang di Riau emang udah biasa ekspor kan. Jadi saya kunci keywordnya aja nih kayak Australia, Swiss. Awal pun yang Jakarta itu jadi Nah saya tetap riset di Google Trend. Negara mana aja yang bahas namanya betafish ini. Betafish ini ikan cupang. Lagi viral di. Nah itu yang ikan cupang. Saya juga dulu rajin ini nge-review hotel ya Mas. Nah, saya cerita ya. Nge-review hotel juga saya dapat duit dari YouTube-nya di situ. Itu yang saya bilang rahasia cepat dapat income dari YouTube tuh emang langsung jualan di judul atau deskripsinya. Jadi nggak nunggu AdSense. AdSense kalau artis-artis YouTuber itu kan dari AdSense ya. AdSense itu kan iklan di YouTube. Masih kurus. Iklan di YouTube itu kita dapat duit, dapat lisensi bisa iklan di YouTube setelah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang selama setahun terakhir. Yang mana saya untuk dapetin itu masih jauh. Saya per hari ini kan masih 500 subscriber nih. Tapi udah dapat income duluan karena saya langsung jualan. Saya nge-review hotel di Labuan Bajo, ada nomornya. Karena saya yakin orang yang nyari memang beneran niat. Nah, kalau algoritmanya Google, orang yang nyari itu yang niat, yang butuh. Contoh orang nyari sedot WC. Nggak mungkin saya nggak butuh sedot WC, saya iseng nyari di Google. Sedot WC di Sleman, sedot WC. Nah, jadi memang orang-orang yang nyari. Nah, orang-orang itu yang saya kunci. Orang yang benar-benar nyari hotel ini. Jadi walaupun yang nontonnya dikit, tapi dia benar-benar butuh. Nah, kayak nginep di sini. Nah, itu tadi sedikit review tentang YouTube ya. Jadi cara cepat dapat duit dari YouTube. Nah, itu tadi transformasi saya menuju online dari offline, dari yang saya harus bermasalah dengan operasional yang besar, dengan sewa tempat, harus gaji tetap karyawan. Nah, kalau saya berpartner, bahkan untuk CS itu nggak gaji tetap, tapi per closing aja.
kita kasih sedikit porsi gitu. Nah itu juga mereka semangat jualannya. Dan hampir tiap orang punya WA, jadi kita nggak ngeluarin modal lagi lah untuk jualannya. Nah lebih kurang seperti itu. Ini siapa lagi nih? Halo Mas Rifandi ini dari Makassar nih Mas. Mudah-mudahan masih ngikutin mudah-mudahan ikut materi dari awal ya Mas. Ini transformasi saya mulai ke online. Saya bikin web. Nah, sini saya bikin web. Saya karena hobi jalan-jalan, itu 23 provinsi se-Indonesia. Saya ceritain di web. Ke Singapura, ke Malaysia saya ceritain. Dapat duitnya dari mana? Dari affiliate. Ini banner-banner ini. Nah, kita juga punya kurikulum ya. Di Tajir Business School ini ada kurikulum bikin web. Cara bikin web dari awal tuh. Dari daftar sampai ini. Sampai optimasi, sampai bikin yang namanya landing page. Landing page itu website halaman jualan. Pernah nggak kalau kita lihat iklan bersponsor di Facebook, ketika kita klik langsung ngarah ke satu halaman website yang jualan di sini semua, artikel jualan. Nah itu landing page. Itu misalkan kita Jogja ada cek langsung gitu ya? Iya. Itu kan kita bayar nih. Standarnya kalau iklan-iklan yang itu kan mendapatkan lalu lintas atau traffic ke website ya. Misalnya kita iklannya 100.000. Biasanya itu 7-15% dari budget itu orang yang bisa kita jangkau. Misalnya nih kita ngabisin 100.000, orang yang kita jangkau itu bisa 7.000 sampai 15.000 dari budget itu. Nah setelah dia ke web, nah itu kan tugasnya si landing page ini, loadingnya harus bagus, kalimat dan kata-katanya harus menarik. Oh ya, nah ini salah satu landing page kita itu yang lagi berjalan. Lagi berjalan ya. Nah kita kan juga bikin event tuh Mas, setiap 1 minggu. Setiap 1 minggu kita bikin event di hotel, pelatihan sekaligus praktek seharian full. Biar waktunya lebih banyak. Nah ini nih, nah, ini Mas Tarso nih yang editor ya, tim editor ya. Nah ini kan satu halamannya jualan semua isinya. Headline-nya harus benar-benar menarik. Nah ini ada klik menuju, ini kalau diklik menuju ke CS, WA CS kita. WA-nya udah kita setting sama kata-kata ini. Saya mau daftar workshop YouTube marketing, nah gitu. Nah sampai bawah nih. Nah mungkin ini yang Anda rasakan, ini masuk ke problemnya kan. Ini bisa diklik. Nah, jadi kita kasih banyak opsi. Ini kalau open chat dia langsung sama. Ini nomor CS kita, CS event. Jadi memang satu halaman ini goalnya untuk jualan. Mas cara bikin huruf-huruf ini gimana Mas? Warnanya beda-beda Mas, merah sama biru. Wah ngajarin nih mentor kita. Mentor kita susah nih. Nah ini testimoni nih Pak Zul nih Pak Fendi. Saat ini giliran Anda merasakan manfaat. Nah ini namanya landing page nih, langsung jualan. Wih, pengajar tim pengajar wih. Wah keren nih Mas Arso nih. Mentor. Balik lagi ke slide ya. Nah itu tadi web ya. Web itu dapat duitnya dari ini, banner. Nah ini web juga, saya juga hobi nulis. Segala macam saya tulis, termasuk ada tentang bisnis, digital marketing. Bahkan saya dulu 2018 mau kuliah luar negeri, hasil risetnya saya tulisin di web yang ini nih. Nah di situ saya juga kerjasama jual buku dropship dari Inspirabook dari Jogja. Jadi tinggal jualin aja. Salah satu dapat peluang income-nya gitu. Kalau kita udah rame yang traffic yang datang ke web kita bisa cari kerja sama sponsor, kerja sama afiliasi, kerja sama sebagai yang lain-lain gitu. Yang penting itu kuncinya ada di traffic atau pengunjung yang datang ke web. Cara mendapatkan pengunjung kita harus bikin copywriting yang menarik. Itu semua lengkap nanti kita pelajari di kurikulum kita. Nah ini saya bikin event nih, kayaknya ada Bu Devi nih di sini nih. Ini kita bikin event. Ini memang bisnisnya modal Facebook ads saja, saya ngiklan di Facebook. Bikin iklan di Facebook, terus bikin event sendiri, saya ngajar sendiri di sini. Nah, semuanya sendiri nih, aja sendiri. Nah, terus ketagihan nih, profitnya bagus, saya bikin lagi hampir tiap minggu. Iseng juga saya bikin di Cilacap ini seminar TTR, Travel Revolution. Saat itu masih bagus angka ininya, angka closingnya. Saya bikin di banyak tempat. Nah bahkan saya juga sempat nih, kalau ini saya ngisi Facebook Ads.
dari ini cabang saya. Jadi saya ngisi ini di Tarakan, ini di Pangkalan Bun, Kalimantan ya. Ini kayaknya ada bapak ini nih, Kalimantan nih, Pangkalan Bun nih, yang sambil kerja tadi. Terus ini ada di Bandung. Di Bandung. Pokoknya dari ini, modal saya ngiklan di Facebook, saya itu dapat 8 provinsi bikin event. Selain modal Facebook, juga modal koneksi tentunya. Ada teman kan, berpartner. Jadi kalau ada risiko lebih dikunci. Nah, Cacar itu juga per 2020 kemarin Agustus mecahin rekor muri ya Mas. Mas Tarso juga berpartisipasi di bikin seminar di Jogja. Saya dan teman-teman di Belitung. Ada jalan-jalan 17 Agustusan bikin event seminar. Modalnya Facebook Ads mendatangkan orang. Nah, itulah digital marketing tuh ada 3. Oh, ini cuma 3. Oh, sebelum itu kita buka ini dulu ya. Platform yang paling banyak dibuka orang itu masih Facebook di dunia ya. Riset Januari 2021 Hotsuite data 25 Januari. Facebook nomor 1, tapi kalau di Indonesia YouTube nomor 1. YouTube itu general yang paling banyak dibuka dan marketnya tuh seluas mungkin. Dari yang anak kecil baru belajar ngelit HP nonton YouTube kan, sampai orang tua yang sampai bosan buka HP. Orang tua yang udah bosan-bosan tuh lagi bosan tuh buka HP nontonnya YouTube. Twitter anjir. Instagram bagus untuk milenial dan bagus untuk branding yang orang jago desain gitu. Untuk branding bagus. Tapi kalau mau ngejar penjualan harus iklan Facebook, tetap Facebook. Nah, hari ini kita praktek nanti YouTube. Cara mudah bikin kontennya aja. Nah, ini digital marketing. Itu cuma 3, traffic, konversi, income. Kita bagaimana mendatangkan orang nih ke WA kita. Tentu kita kalau kita jualan online ya pengennya satu hari itu berapa yang nanya Mas chat WA. Pengennya berapa Mas sehari Mas? Caranya gimana Mas? Caranya traffic ya. Traffic itu ibaratnya kita punya magnet yang mengundang mereka datang. Kita punya gula yang mengundang semut untuk datang. Nah, gula yang kita sebar itu kan mendatangkan traffic atau semut-semut tadi. Semut-semut datanglah yang kita konversikan menjadi pembeli. Enggak cuma datang gitu. Nah, itu konversi. Caranya gimana? Nah, untuk datangkan banyak traffic, kita harus sebarin promo ke platform-platform yang lagi rame tadi. Ada YouTube, Facebook kan. Nah, yang itu ada Facebook status nih. Gratisan, kita bisa update tiap hari, minimal teman-teman terdekat kita respon lah terhadap produk yang kita jual. Iya, nah misalnya ini nih, langsung praktek aja. Status itu masih ampuh sampai sekarang. Nih misalnya saya selfie nih ya. Coba bentuk status dan Facebook status. Nah kita selfie ya, nanti langsung upload gitu. Mas dari sini. Tinggal klik terus gitu. Nah, ini kan ada ini. Nah, itu kan kelihatan semua tuh. Nah, yang kayak gini langsung saya bikin status. Nah, poinnya itu yang kita bikin di status bukan apa yang kita jual, tapi aktivitas dari bisnis kita. Aktivitas harian dari bisnis. Misalnya Mas mau jual apa Mas? Mas Royal, coba mau jual apa dulu? Minimal nih, jual rumah ya, jual rumah. Oh itu bisa progres harian paling ya, progres harian. Atau jual apartemen, Mas bisa upload foto Mas sama partner atau apa ya? Nah aktivitas Mas sehari-hari di bisnis itu, tapi nggak langsung jualan. Ini kelas ya contoh ya. Nah kayak gini nih, saya cuma cerita-cerita aja harian. Jadi nggak harus jualan. Jualan tuh nanti dibikin pola 3 hari posting, baru seharinya jualan. Gitu. 3 hari kayak ini nih, marketing in omnichannel, offline dan offline gitu kan. Semakin ramai semakin panas nih, karena banyak permintaan untuk online via Zoom. Kita juga bikin nih pesertanya hari ini nyebar di berbagai kota di Jogja, Klaten, Depok, Surabaya hingga Kalimantan gitu. Nah, pasti orang pada nanya kan, sebenarnya kelasnya apa sih, ngapain aja sih, pasti gitu.
Nah, itu nanti orang yang itu kita konversi datang ke kelas atau ikut ke kelas online kita. Aktivitas harian aja. Nah, enaknya Facebook tuh ya. Jadi kalau kita posting sekarang ya, tahun depan dia ngingetin reminder setahun yang lalu ya kan, setahun yang lalu gitu kan, terus kita share, wah tahun lalu aku masih kayak gini nih, masih merintis ya, sekarang udah banyak progres gitu ya. Nah serunya di situ, makanya saya coba upload rutin tiap hari. Nah nanti foto ini nanti tetap saya upload, biasanya malam sih, aktivitas bisnis hari ini malam saya upload. Cerita aja, cerita modelnya storytelling. Terus jujur, kalau cerita itu kan kita nggak susah ya ngarang-ngarang ya kalau jujur ya. Kalau jujur, dan juga kalau kita udah jujur cerita tentang diri kita sendiri, orang kan percaya sama kita. Oh nih orang sama diri sendiri cerita jujur, apalagi kalau jualan gitu kan, tetap jujur. Ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan dulu kali ya, biar nggak terlalu bosan. Wah ada Bu Widya ini. Usaha Wakers itu sambal bawang guys. Wah ini yang Dari Riau. lagi kita tunggu ini. Oh iya lagi ditungguin di kantor. Kita mau di endorse nih. Kok suaranya nggak kedengeran ya? Dia sebenarnya nggak. Ditunggu ya. Mbak Devi itu disapa. Halo Mbak Devi. Tuh. Suaranya mana suaranya? Halo. Tuh, emang suaranya nggak dengar mas? Oh ya, pakai headset. Aku nggak pakai headset loh. Emang harus pakai headset ya? Emang suaranya nggak dengar berarti. Soalnya dari tadi nih. Bedanya Facebook Ads sama Facebook Status apa? Tahu nggak? Kalau Facebook status kan cuma kita free gratis posting gitu. Iya. Kalau Facebook kan kita harus tujuannya teman-teman dapat. Ya, di Facebook Ads kita kan ngeluarin duit ya mas. Iya. Tapi ke orang tertarget. Kayak logika sederhananya itu yang ditambahkan di Facebook Ads itu sebenarnya komunitas. Misal saya jual jilbab, saya tembakin ke komunitas pengajian yang setiap Kamis kumpul ibu-ibu wirid. Nah itu saya tembakin di situ. Nah ibaratnya Facebook itu sederhananya kayak gitu. Aku ingat apa maksudnya? Kambing semua bisa. Ingat-ingat Nanti iklannya mau lebaran gitu kan. Nah, karena mau lebaran haji banyak yang iklan kambing, kita harus unik. Harus tampil berbeda. Entah itu kita kasih harga diskon, entah beli satu gratis satu. Nah, yang kita mainin nanti strategi harganya aja. Ada ini nah. Jangan main-main itu. Ya. Ibaratnya kalau Facebook Ads kita tadi kan ada kita bahas landing page ya. Landing page itu sebenarnya ibaratnya kita bikin brosur yang menarik. Facebook Ads itu ibarat kita bayar si Facebook untuk mereka itu punya tim marketing, tapi kan cuma algoritma ya, cuma by sistem mereka. Nah, tim sales itulah yang nyebarin brosur itu ke banyak orang. Ibaratnya kalau kita bayar orang nih, bayar terus bagiin dong brosur ini ke 2.000 orang. Tapi kan belum tentu dibagi nih kalau orang ya, kan capek ya. Entah brosurnya ditaruh di sini tinggalin. Tapi kalau Facebook kecil kemungkinan mereka nipu gitu kan. Datanya itu ya kalau dilihat 10.000 orang ya 10.000 orang. Nah, brosur yang dilihat 10.000 orang itu memang harus benar-benar tertarget. Kelas kita nanti hari Kamis itu yang kita ada kelas premium juga praktek Facebook Ads langsung. Terserah mau pakai bisnis masing-masing boleh, mau pakai kita produk dropship yang punya kita juga boleh. YouTube nanti kita bahas hari ini. WhatsApp itu ada yang namanya mesin WhatsApp Blast yang bisa nge-blast banyak. Kayaknya aku langsung aja ya, ini aku lagi nge-blast nih. Aku tuh sehari 20. Nah itu. Sehari 20 nge-blast, berbagi info. Nah itu untuk memancing orang datang ke kita konversikan ke WhatsApp kita. Artikel web itu yang kayak saya bikin tadi, ya cerita-cerita di web, tapi di web itu kan ada tombol menuju WA, di web itu ada tombol yang mengarahkan untuk orang ngechat kita kan. Instagram juga bagus buat branding. Nah ini nanti pelajaran kita di kurikulum semua sih. Nah ini konversi. Bagaimana orang itu langsung membeli hari ini. Ada yang namanya itu closing skill. Closing skill itu kita beri penawaran terbatas, pakai harga coret, ataupun diskon hanya hari ini.
Nah, itu yang bikin orang langsung beli hari ini. Teman-teman online kalau yang ada pertanyaan bisa ini ya, di chat ya. Kok aku nggak bisa ini? Kok nggak bisa baca chatnya? Harusnya bisa sih. Teman-teman, ngapain di chatting? Nggak bisa ya? Harusnya bisa ngechat. Udah, nanti teman-teman ada pertanyaan bisa japri ke WA aku ya. Karena di sini chattingnya nggak bisa kebaca. Belum ada yang japri ke WA. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Tampilannya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Traffic konversi income. Gimana datangin traffic sebanyak mungkin kita konversikan untuk dapetin income. Nah, kita YouTube marketing. Sampai akhir bulan ini kita bahasnya YouTube marketing ya. Konten itu ada 3 tipe. Siap. Jadi ini ada chat nggak di sini? Nah, 3 tipe konten itu ada personal branding, product branding, sama testimoni. Bedanya apa? Kalau personal branding itu kita memang bikin konten yang menarik orang ramai, tapi kita cuma naikin personal kita. Nah, personal kita itu yang jadi gulanya. Contoh, Deddy Corbuzier tiap hari upload, ajak orang undang datang ke ruangan dia, diajak berdiskusi. Nah, itu buat naikin personal branding. Sebenarnya sharing juga sih, si personal branding si di orang yang diundang juga bakalan naik kan. Jadi emang sekarang memang eranya kolaborasi. Langsung naik. Selain Deddy Corbuzier juga yang pernah viral tuh Atta Halilintar kayak gitu kan. Bikin konten tiap hari. Dulu tuh Atta tuh nggak terlalu bagus ya kualitas kontennya kan, tapi kerja keras tiap hari bikin kontennya yang mahal. Tiap hari bikin. Nanti buat naikin personal brandingnya aja. Nah, kalau product branding, kita nge-review sebuah produk. Nge-review kelebihan produknya, bisa kita langsung, kita contoh produk ya. Nah, misalnya ada produk ini, kalau pede bisa langsung selfie, bikin konten. Kalau nggak pede, bisa pakai kamera belakang, terus di-review produknya kayak gini. Nah, itu untuk product branding. Dan yang terpenting juga ada yang namanya testimoni. Kalau bisa nih ketemu pelanggan yang udah beli produk kita, minta dia memberikan testimoni. Wah, produknya bagus ya, ini, tapi minta dia nge-review secara natural. Seandainya dia memberikan kritik di video itu, ya nggak usah diupload. Tapi itu dijadikan koreksi kita. Jadi customer complaint itu sebenarnya happy problem ya. Dia masih peduli sama bisnis kita, masih peduli sama produk kita. Misalnya packagingnya kurang nih. Oh, ini ada robek dikit. Oh, nanti kita lebih teliti kan sebelum ngirim. Jadi nggak usah takut sama komplainnya customer karena happy problem. Mereka yang membukakan kita ide-ide baru itu dari yang komplain. Nah, toolsnya pakai apa? Jadi nggak usah ribet, pakai HP aja. Simple, langsung ngerekam. Gunakan aplikasi InShot. InShot itu langsung tanpa watermark, bisa masukin backsoundnya udah ada langsung. Terus nanti backsound kita sama suara kita tuh bisa kita setting volumenya. Misalnya nih kita pengen suara kita ngomong lebih besar, bisa dibesarin. Suara backsound bisa dikecilin. Modalnya percaya diri. Modal YouTube itu cuma 1, percaya diri. Di sini kita punya Mas Agus ya. Mas Agus itu tiap hari upload loh. Kayak bentar lagi masuk dia tuh. Bentar lagi dia bikin video nge-review. Jadi tiap hari dia upload sejak hari pertama kelas ya. Hari pertama kelas dia langsung bikin YouTube, langsung daftar, upload video. Tiap hari. Dan pakai pola yang ada nomor HP tadi karena biar lebih cepat orang traffic menuju WA dia. Pasti nanti bakal nanya, Mas itu kelasnya beneran gratis. Terus dia juga Mas Agus bahkan dia jual kolagen kayak gini nih. Nah, itu juga cepat. Keywordnya udah di reset sama dia. Nah, targetnya 100 video. Jadi kita punya culture di sini tuh sebelum 100 jangan ngeluh. Kerjaan sampai 100. Dan ini nggak cuma YouTube ya, misalnya Facebook status bikin tiap hari 100. Ya nggak apa-apa, sehari sekali. WA story sehari sekali. Instagram story sehari sekali. Tapi konsisten. Makanya saya bilang itu nggak ngabisin 2 jam loh sehari. Caranya biar gampang gimana? Nggak usah dipikirin. Pegang HP langsung ngetik. Nanti dia kalau kita udah action tuh bakal ngalir ceritanya. Bakal ngalir sendiri.
Teman-teman online, kok nggak bisa di ini ya? Buat yang mau bertanya ya. Ya, contoh. Yang raise hand ada 2 loh. Harus cek pakai suara ini. Yang raise hand ada 2. Oh iya, Harus pakai headset kan. mas pakai headset ya. Nah, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut praktek tapi. Mas mau praktek nggak? Ayo, Pak. Bikin video hari ini. Terserah videonya apa. Harus pede. Yang penting bikin. Mau upload langsung lebih bagus. Kalau belum pede upload nanti bisa diedit pakai InShot. Silakan Mas Ran mau bikin duluan. Mas Arso mau bikin nggak? Ya masa aku juga aku aja yang bikin dah. Jadi aku tiap hari upload sih sekarang. Mas Royan tinggal praktek. Masalahnya udah praktek sih sebenarnya. Mungkin di kelas masih agak malu ya. Udah 2 video. Mau dilihat di sini nggak Mas? Boleh, nggak apa-apa kan? Nah ini salah satu student kita sih. Salah satu teman kita nih, Mas Royan. Kemarin ikut kelas, hari ini langsung praktek. Keren nggak tuh? Sukanya nih yang langsung praktek nih. Apa judul videonya, Mas? Atau nama akunnya aja? Ketik siapa tuh dapat. Pakai nomor, Mas? Di judul? Info rumah murah. Gitu ya, info rumah murah ya. Info rumah. Nah, kita langsung belajar algoritma pencarian YouTube aja di sini ya. Ini kan masih random nih. Yang paling kalau ini difilter oleh algoritma YouTube. Video yang saya juga bingung nih, video yang baru diupload dan udah banyak yang nonton. Nah, campurannya gitu. Ini walaupun nih masih 40.000 dan ini juga 738.000, kenapa dia bisa di atas? Nah, algoritmanya itu bisa jadi kontennya relate atau dekat sama kontennya sebelumnya pernah kita buka. Terus dia lebih terakhir upload tapi pertumbuhannya bagus. Nah, dia jadi makanya bisa di atas. Tapi di sini bisa kita filter pencarian YouTube. Aku cuma mau yang punya channel. Nah, banyak nih yang Mas ini yang mana Mas Royan? Info rumah murah. Oh, banyak. Nah, jadi gimana caranya biar unik? Kata kuncinya itu kita bikin spesifik, termasuk di nama profil ya. Spesifik itu ada kota, jadi lebih spesifik ke kota. Kalau bisa mainnya lokal gitu. Info rumah murah Jogja, Bantul atau Sleman. Karena bisnis yang lokal tuh komputernya nggak sebanyak kalau bisnisnya general nasional. Nah, jadi kita pakai di sini kuasai market lokal dulu. Lokalnya udah oke, baru kita nyebar dengan modal yang modal kita kan besar nih, baru kita bisa ekspansi ke daerah lain. Yang penting kuasai market lokal dulu. Info rumah murah belum ketemu nih ya, belum ketemu. Terus ini juga ada filter hari ini, sejam terakhir, minggu ini. Nah, ini yang upload biasanya per upload. Jadi algoritmanya lengkap ya pencariannya. Teman-teman tinggal pilih-pilih di sini. Ops, ada chat satu. Untuk channel YouTube cara nambah subscriber gimana ya? Soalnya udah buat lama nggak nambah-nambah. Oh, tadi kita bahas ya kalau yang nyari subscriber emang income-nya bakalan lama karena nunggu 1000 subscriber, nunggu 4000 jam tayang. Tapi kalau memang pengen cepat subscriber, nah kemarin saya habis ngobrol nih sama Mbak Widya juga masih ada ya di sini ya. Jadi di Jakarta itu Mbak Widya cerita, di Bilangan Sudirman itu kan ramai tuh orang, masuk orang-orang pergi kantor ya, pergi kantor. Jadi ada seseorang pakai baju dengan logo YouTube-nya dia, nama YouTube, terus dia bagi-bagikan masker secara gratis dengan syarat subscribe YouTube saya ya gitu.
Nah, jadi dia tuh mengeluarkan cost, misalnya satu masker 15.000. Berapa ya, Mas? 2000. Anggaplah 5.000 ya. Dia berarti beli satu subscriber 5.000. Caranya dengan membagi-bagikan masker. Tanpa harus memaksa orang, tapi ya biasanya kan kasih masker nih. Ini masker, terus nambah satu subscribe. Misalnya beli satu box isi 20 ya, Mas. Isi 20 ya nambah 20 subscribe dalam satu hari. Nah, itu cara cepatnya Bu Devi. Itu. Bagi apa sekarang? Nah, itu tips dari Mbak Widya tuh. Makasih ya Mbak Widya. Sama-sama. TikTok Ads. Itu dari Keren. jalan, bukan dari Keren. saya. Saya hanya melihat doang. TikTok Ads itu kan kayak Facebook Ads. Gimana iklan kita itu algoritmanya hampir sama. TikTok Ads itu kontennya seperti Facebook cara ngiklannya. Kita bayar, terus nanti iklan kita dilihat banyak orang, terus targetnya spesifik. Segmentednya bisa tertarget. Kita juga nanti, kita kan punya kurikulum nih Mas. Di kurikulum nanti ada tutorial untuk iklan di TikTok. Kalau ada ke depannya. Oh, kalau itu yang TikTok yang investasi itu ya, itu menurut aku nggak bertahan lama. Karena nanti kalau udah bersinggungan sama aturan OJK, dia nggak boleh beroperasi. TikTok Cash itu. TikTok Cash ya. TikTok Cash itu bukan TikTok Ads. Kalau TikTok Ads kita kan iklan. Kalau TikTok Cash itu cuma sebenarnya money game. Perputaran uang. Bukan miliknya TikTok kan? Itu bukan dari TikTok. Itu mereka cuma bawa nama TikTok. Nah, dengar-dengar akhir-akhir ini kan udah mulai ini nih. Mulai berbenturan sama regulasi OJK kan. Jadi sebentar lagi mau ditutup. Ya kalau udah terlanjur di sana dan pengen nerusin, ini terakhir nih. Dikerutlah sebanyak mungkin, tapi ya tetap mikir juga. TikTok Cash ya. Benturan dengan OJK juga benturan dengan TikToknya nanti. Kebetulan isinya hanya video ikan. Apa karena video dan kata kuncinya tidak menarik ya? Di setiap video ada kalimat ajakan untuk subscribe. Kalau memang ibu ngejarnya subscribe. Tapi kalau ngejar penjualan, di setiap judul video cukup cantumkan nomor handphone. Jadi nggak perlu ngejar subscriber. Karena kan sebenarnya kita bicara bisnis modelnya ya. Bagaimana kita mendapatkan uang. Ada yang memang ngejarnya subscribe-nya banyak, penontonnya banyak. Itu harus bikin video yang berkualitas. Harus kolaborasi dengan orang-orang yang udah naik duluan. Istilahnya panjat sosial kan, kita tempel orang yang naik duluan, kita ambil juga subscriber, saling sharing lah. Nah, itu juga ada prosesnya, itu di bagian personal branding yang tadi. Kita bikin podcast, kita bikin program-program di YouTube. Nah, ada juga yang cara nyari duitnya memang langsung jualan di setiap video. Jadi nggak ngejar subscriber. Misalnya nih, saya tunjukin. Bisa di ini ya. Misalnya nih, dulu tuh saya setiap nginep di hotel, saya nge-review. Tapi hasil review itu saya upload dengan, saya nggak ngejar subscriber di situ. Jadi nggak ada, saya ajak teman-teman like, comment, dan subscribe ya. Jadi saya cuma bikin judul yang sesuai keyword, terus di judul, saya ini mainnya di deskripsi ya. Di deskripsi ada nomor HP saya. Info pemesanan, hubungi WhatsApp. Seolah-olah orang yang nonton video saya ini adalah saya ini marketing hotelnya. Padahal enggak, saya megang marketing hotelnya. Jadi saya kenal, nanti saya jadi sebagai calo online-nya aja, sebagai perantara orang yang mau order hotel ini. Nah, saya juga dulu nggak ngerti itu copyright lagu, jadi saya pakai lagu orang nih. Dulu saya pakai apa? Dia pakai InShot editnya. Oke, review cepetin 2 kali nih, 2 kali cepat. Terus masukin background musik. Nah, ini juga fokusnya masih belum bagus nih, karena memang goalnya ya nge-review. Yang penting kuantitas konten banyak, keywordnya memang sesuai apa yang orang cari. Tetap ada orderan kok sampai sekarang. Nah, penontonnya lumayan nih 2000. Nah, jadi tergantung strategi kita nih, mau cari
duitnya lewat jalur apa? Jalur cepat langsung jualan di judul atau pakai subscriber yang banyak? Nah, ini tadi Mas Royan belum ketemu videonya. Emailnya apa Mas? Tadi emailnya. Royan? Titik? Putro? gmail.com. Belum ketemu, berarti judul videonya apa Mas? Kita filter orang yang minggu ini upload. Ayo teman-teman online yang mau tanya bisa di chat ya. Review perumahan yang udah hampir jadi. Review. Perumahan yang udah hampir jadi. Ups, ketemu, ya kan? Ya, ketemu. Jadi filternya langsung yang upload seminggu terakhir. Atau kalau Mas baru upload hari ini, yang upload hari ini. Bikin video sendiri nih Mas. Iya Mas, survei ya. Pakai aplikasi apa nih Mas? Kain Master. Nah ini bagus nih videonya nggak pakai VN ya, nggak ada apa namanya watermark. Nah review baru aja baru sehari aja udah 4 kali ditonton ya. Nah ini deskripsi, ini kan udah bagus nih. Tapi kalimat pemanggil untuk hubungi kita di atas huruf besar semua. Jadi kan yang orang seri sebenarnya bukan kata-kata yang panjang loh, tapi orang Indonesia ya butuhnya interaksi. Jadi mereka tuh ada tipe orang yang nggak suka baca panjang, karena itu critical thinking-nya tuh orang tuh malas analisis kan. Kadang pikiran kita tuh kan capek ya, capek kalau untuk analisis gitu. Jadi pengennya udah dapat nomor WA, aku chat aja lah, interaksi. Jadi mereka tuh nggak mau baca. Orang Indonesia tuh paling susah baca. Makanya saya juga ini di landing page saya itu selalu pasti di bagian atas ada klik menuju WhatsApp. Karena kebanyakan orang kan di bawah tuh disuruhnya orang baca dulu, baru di bawah klik menuju WhatsApp. Nah kalau ini langsung di atas, klik langsung menuju WhatsApp. Karena tipe orang ada yang memang nggak suka baca, nggak suka analisis, dan orang itu banyak di Indonesia. Jadi Bu Devi tahu tuh ada Pak Latif ya. Pak Latif itu kan Pak Latif itu tipe orang yang dia punya tes psikologi namanya Steven. Steven tuh tipe orang tuh ada yang sensing itu perasa gitu kan. Thinking, feeling, intuiting, instinct. Orang Indonesia tuh paling banyak sensing. Mainnya pakai rasa. Nah, bagaimana kita bisa mainin perasaan nih, tapi dengan cara yang bagus. Orang Indonesia itu paling suka drama. Acara televisi yang paling laku sinetron sama FTV, karena itu ada sesi dramanya. Nah itu, jadi orang Indonesia tuh nggak terlalu suka analisis atau berpikir secara berat. Nah itu kan memang udah riset market dan realitanya ya. Jadi orang seperti itu ya kita cara servisnya beda. Ajak ada interaksi ke WA. Di WA nanti ada namanya skill follow up, skill closing. Nah disitulah untuk konversinya. Tapi ini udah bagus kok Mas. Videonya bagus, bersih. Ini juga bisa ditentuin ya kualitasnya tuh bahkan sampai 720 nih. Nah 1080. Pakai HP ya Mas. Nah, pakai HP juga bisa, kualitasnya jauh lebih bersih, bisa di sini. Dan kerennya baru kemarin ikut kelas langsung bikin video, berarti langsung praktek. Tangan dulu dong. Keren. Berarti kayak Mas Agus juga nih. Sehari 1 ya Mas. Lupa subscribe. Nah, desain perumahan mewah. Terus yang penting videonya jangan video yang sama, diupload ulang, nanti bisa di-ban. Gak apa-apa dibikin beda.
Oh iya, aku juga belum praktek bikin video di sini ya. Teman-teman online, kalau yang mau praktek bikin video langsung aja ya. Jadi kita sama-sama praktek, langsung sama-sama upload. Pulang dari kelas, selesai kelas, teman-teman siapa tahu dapat income. Siapa tahu dapat income. Karena langsung jualan kan. Bisnis itu kan yang penting jualannya.